Halo pemirsa, kita ketemu lagi di konten berikutnya. Kali ini kita membahas masalah lapangan Karebosi di Makassar yang menyimpan sejarah dan mistis. Lapangan Karebosi yang membentang seluas 11,29 hektar merupakan salah satu tempat yang sering diidentikan dengan kota Makassar. Lapangan yang juga menjadi titik 0 km kota Makassar yang menjadi sentra masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Karebosi dulunya disebut Parang Lampe, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan lapangan panjang dan lebar. Di masa lalu, Karebosi awalnya hanyalah merupakan hamparan yang difungsikan sebagai sawah kerajaan. Sejarahnya dimulai pada abad ke-10 saat Karebosi masuk dalam wilayah Kerajaan Goa Tallo yang meliputi Sungai Tallo bagian utara hingga Barombong bagian selatan. Lapangan Karebosi dulunya berfungsi sebagai alun-alun pasamuan para raja se-Sulawesi Selatan, sebagai tempat berkumpul untuk bermusyawarah dalam mengambil suatu kebijakan maupun keputusan, atau melakukan acara besar tertentu. Pada masa kolonial Belanda, area ini bernama Koningsplein yang fungsinya sebagai ruang publik dan tempat latihan pasukan Belanda saat itu. Saat Karebosi diapit 2 benteng basis militer Belanda. Kerajaan Tallo merupakan cikal bakal Makassar yang disinyalir merupakan kerajaan yang pertama kali di tanah angin memiri. Karena kerajaan Tallo lah yang mengundang kerajaan-kerajaan lainnya untuk berkumpul di alun-alun seperti Sombaya Rigoa, Mangkau Ribone, dan Payunge Riluwu. Semua kerajaan tersebut juga disinyalir ada hubungannya pertalian darah dan persaudaraan dengan kerajaan Tallo pertama. Sejarah penamaan Karebosi konon dimulai dari turunnya hujan deras disertai kilat 7 hari yang mengakhiri kemarau panjang selama 7 tahun. Setelah hujan reda, muncul 7 gundukan tanah yang dari masing-masing gundukan keluar seorang berjubah kuning. Mereka hanya muncul sesaat. Masyarakat menyebut mereka Karaeng Anggerang Bosi, atau Tuan yang membawa hujan. Itulah kenapa areal ini kini disebut Karebosi, yang berawal dari kalimat Kanro Bosi, atau hujan sebagai anugerah Tuhan. Tetapi ada juga menurut epos masyarakat Makassar, konon dalam kerajaan Tallo pernah lahir seorang gadis aristokrat dari keturunan Raja Tallo yang sangat cantik, pintar, bijak, bertutur kata yang santun, serta ramah. Gadis tersebut bergelar Karaeng Bunga Rosina Tallo atau Raja Bunga Mawar Tallo. Karena kecerdasannya, Karaeng Bunga Rosina Tallo yang senantiasa memimpin musyawarah antar raja, ia sigap dan tanggap terhadap permasalahan rakyat. Keputusannya selalu dilandasi kearifan sehingga ia dikenal sebagai tokoh panutan. Setelah mangkat, namanya terus dikenal sebagai tokoh panutan. Setelah mangkat, namanya terus dikenang lapangan Karebosi yang dulunya merupakan alun-alun kerajaan Tallo. Merupakan singkatan dari namanya Karaeng Bunga Rosina sebagai aplikasi penghargaan terhadap jasa dan kebijaksanaannya. Pohon besar yang ada dalam lapangan Karebosi dulunya adalah pohon kecil yang ditanam sebagai tanda tempat dikuburkannya Karaeng Bunga Rosina Tallo.
Penanda tersebut menguat sebagai bukti jika menilik penyebab hanya ada satu pohon yang besar di sana. Bagi warga Makassar, cerita berbau mistik dan alam gaib di lapangan Karebosi bukanlah hal yang baru. Tidak sedikit yang percaya bahwa berbagai kejadian aneh di luar nalar yang muncul di lapangan itu adalah ulah daripada penjaga yang berdiam di sana. Ada beberapa orang juga pernah melihat pada malam hari ada kuda berjalan di dalam lapangan tempat penuangannya, sempat berputar-putar mengelilingi lapangan dan kemudian menghilang. Berdasarkan informasi, kuda itu adalah penghuni lapangan Karebosi. Jadi pemirsa, itulah cerita mistik yang misterius yang ada di lapangan Karebosi. Karebosi yang berada dalam wilayah Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Pisang Utara sebagai ruang publik yang tetap dipertahankan. Walaupun ukuran dan wujud tampilan kota mengalami perubahan yang merupakan sebuah ruang publik. Kota seluas 11 hektar lebih, terbentang luas diapit 4 sisi jalan, masing-masing Jalan Ramayani, Jalan Kajolalido, dan Jalan Kartini dan Jalan Jenderal Sudirman. Karebosi letaknya pada jantung kota yang disebut dengan titik nol Makassar, yang menjadi star mengukur jarak dari pusat kota Makassar 0 km, merupakan pusat dari seluruh yang menghubungkan kota Makassar dengan wilayah manapun. Sejak dulu, Karebosi seperti juga sekarang adalah sebuah tempat berolahraga, bebas bagi siapa saja. Makanya, jika menatap ke arah lapangan, aktivitas olahraga tetap mendominasi sebagai aset kebanggaan warga. Keberadaan Karebosi tentu merupakan sebuah keberuntungan. Tidak saja dari sisi ekonomi, tetapi Karebosi juga memiliki nilai historis dan kulturalis, seperti ada banyak kisah, baik dalam kegiatan hingga kebiasaan-kebiasaan masyarakat di balik sejarah Karebosi, dan ini menjadi amat berharga, bahkan tak ternilai harganya. Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, Kota Makassar dituntut untuk melakukan pembenahan di sektor fasilitas publik agar lebih memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Salah satu bentuk wujud tanggung jawab pemerintah Kota Makassar untuk menata memperbaiki fasilitas publik adalah dengan merevitalisasi Karebosi yang sampai saat ini bisa dilihat wujudnya dan ternyata mampu memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat dengan menyandang status sebagai ruang publik yang berfungsi sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berolahraga maupun berdagang seperti pusat perbelanjaan. Lapangan Karebosi dulunya di malam hari ramai dipadati para waria, dan tidak banyak yang tahu sejak kapan para waria memilih tempat ini sebagai tempat kumpulnya. Yang jelas, para waria ini sudah ada dipadati di awal tahun 80-an. Konon, sebelum mereka berkumpul di sekitar Jalan Nusantara dan Stadion Matangi pada masa itu, kehidupan malam di Karebosi diidentikan dengan waria. Selepas maghrib, yang ada sore diisi para pendukung PSM, mulai berganti penghuni yakni waria di sekitar lapangan Karebosi. Lapangan Karebosi merupakan salah satu landmark Kota Makassar, sekaligus ruang publik yang dapat dimanfaatkan semua masyarakat, baik olahraga maupun untuk berkegiatan. Tentu masyarakat mempertanyakan bagaimana cara memanfaatkan lapangan Karebosi untuk berkegiatan, baik itu sosial maupun politik.
harus dipahami prosedur yang berlaku. Jadi kita ke Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar selaku pengelola lapangan Karebosi menyebutkan surat izin harus terlebih dahulu di disposisi pimpinan, dalam hal ini Wali Kota Makassar. Jadi setelah didisposisi, Dispor Makassar baru bisa memberikan izin penggunaannya. Jika surat yang masuk di Dispor Makassar langsung dijadwalkan penggunanya ketika izin itu keluar dari pejabat pemerintah, dalam hal ini wali kota. Jadi pemirsa, sekian konten kami yang menggunakan drone dan menceritakan sejarah lahirnya Karebosi. Karebosi adalah milik publik, milik masyarakat. Namun dulunya tanah ini dari kerajaan Goa dan Tallo. Tunggu konten-konten berikutnya. Jangan lupa like and subscribe media kami, karena media kami terupdate terus terkait masalah wisata dan semacamnya. Karebosi adalah tempat kita semua. Itu adalah landmark Kota Makassar. Makassar identik dengan Kota Daeng. Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dulu Karebosi tempat kami bermain, tempat kami naik sepeda di masa kecil. Di masa lalu itu Karebosi adalah tempat sejarah untuk kami. Selamat malam pemirsa.